Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita memasuki Pekan Khusus Advent dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar lagi akan kita rayakan. Hari ini Jumat 23 Desember 2022 bersama dengan saya, Ibu Joyce dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kepadamu kami hantarkan di pagi hari ini. Rahmat dan belas kasih kami mohonkan kepadamu. Engkau yang membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya. Maka pada keseluruhan hari ini, Engkau pun berkenan membuat hati kami kembali kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup sekarang dan sepanjang masa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapa, Saudara-saudari yang terkasih, renungan pada pagi hari ini berbicara tentang Injil Lukas dalam keadaan normal. Kelahiran itu membawa kegembiraan. Anak yang baru dilahirkan disambut dengan pesta-pesta kecil,
bahkan pesta yang besar, tergantung kondisi keluarga. Dalam hal kebudayaan pun, terjadi juga kelahiran yang membawa sesuatu yang baru. Ibu Bapa yang terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis tidak saja membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya, tetapi mengakhiri kebisuan Sakaria yang pada mulanya ragu-ragu terhadap kehebatan penyelenggaraan ilahi. Yohanes lahir dan Sakaria melantunkan sebuah kidung tentang kebesaran Tuhan, dan kidung itu telah menjadi sebuah doa terindah yang kita selalu ucapkan, bahkan diucapkan oleh gereja setiap hari sampai dengan saat ini. Kidung Sakaria bisa kita lihat di dalam puji syukur nomor 17 berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan pengantaran para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Ibu Bapa yang terkasih, pada hari ini setiap orang Kristiani dengan baptisan terlahir kembali, dan kelahiran spiritual ini seharusnya membawa sesuatu yang baru ke dunia dan manusia sekitar. Kelahiran seorang Kristiani seharusnya menjadi motor pembaharuan dalam segala hal. Sebagai contoh, karya kemanusiaan, karya ilmu dan teknologi, karya pendidikan, serta kepiawaian dalam mempengaruhi pendapat umum. Jika kehadiran dan kelahiran kita tidak membawa perubahan yang signifikan, berarti kondisi kita masih seperti kondisi Sakaria sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Ibu Bapa yang terkasih, marilah kita renungkan bacaan Injil hari ini dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kehadiran kami sungguh membawa pembaharuan dan kegembiraan bagi sesama di sekitar kami, khususnya mereka yang menderita dan tersingkir.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.